Bisa sebenarnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Berikut adalah tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, yaitu tubulus contortus proximal ada di sini. Dia berbelit dekat dengan kapsula Bowman dan menuju ke lengkung Henle. Lengkung Henle ada di sekitar sini. Lalu ada tubulus contortus distal, adalah tubulus contortus proximal yang berkelok-kelok lagi atau kelokan kedua yang bersambung dengan ductus collectivus. Lalu ada ductus collectivus di sini. Dia berfungsi untuk melintasi korteks dan medula untuk bermuara pada rongga ginjal. Lalu ini ada saluran menurun dan saluran menaik yang biasanya kita sebut dengan lengkung Henle. Lengkung Henle adalah segmen panjang berdinding tipis yang berbentuk seperti leher angsa. Kalau mau di screenshot, silakan di screenshot terlebih dahulu. Lalu kita akan membahas fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua, mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil yang mengakibatkan urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Yang ketiga adalah membuang sisa metabolisme. Yang keempat adalah mengatur kandungan elektrolit. Yang kelima adalah menjaga tekanan osmosis. Yang keenam adalah menjaga asam basa cairan darah. Yang ketujuh, menyaring darah membentuk urin yang mengandung zat sisa metabolisme. Yang kedelapan, menyaring racun dan zat limbah dari makanan, obat, dan zat-zat racun. Berikut adalah fungsi ginjal. Kita akan lanjut ke evolusi tipe ginjal. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Evolusi tipe ginjal. Ginjal tipe ini berkembang secara segmental di tengah untuk tipe mesonefros. Ginjal tipe ini berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh atau selom. Beberapa nefrostoma bermuara ke dalam selom. Ekskresi dilakukan oleh glomerulus. Jadi untuk tipe yang ini itu adalah penjelasannya ada pada sini. Untuk tipe pronefros pada biru ini, ginjal tipe ini muncul pertama kali pada saat embrio. Bentuknya bersegmen dan terletak jauh ke arah rongga tubuh atau selom. Setiap unit memiliki satu nefrostoma yang bermuara ke dalam selom, tidak memiliki glomerulus. Untuk yang tipe metanefros yang berwarna kuning ini, ginjal tipe ini tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, dan jumlah glomerulusnya banyak. Contohnya pada reptilia, aves, dan mamalia selama hidupnya. Kita lanjut ke mekanisme ginjal. Berikut adalah gambarnya. Lalu kita lanjut ke pembentukan urin. Seperti yang ada pada gambar, kalau mau di screenshot bisa di screenshot terlebih dahulu. Ya, saya akan lanjut. Ini adalah mekanisme pembentukan urin. Yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi, di mana darah dan zat-zat lainnya di nefron masuk ke bagian glomerulus dan kapsula Bowman. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, garam-garam natrium, kalium, dan asam amino. Proses penyaringan darah terjadi pada kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergelung-gelung di dalam kapsula Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium sehingga mempermudah penyaringan. Darah dari glomerulus akan melintasi sel-sel epitelium dari kapsul Bowman yang berfungsi sebagai penyaring yang disebut sel podosit. Sel podosit dapat ditembus oleh air dan molekul-molekul berukuran kecil, tetapi tidak berlaku untuk sel-sel darah dan molekul yang berukuran besar seperti protein, plasma darah. Selain proses penyaringan di glomerulus, terjadi pula pengikatan sel-sel darah
keping darah, dan sebagian besar protein plasma, agar tidak ikut dikeluarkan. Hasil penyaringan ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang komposisinya mirip dengan darah tetapi tidak mengandung protein. Dalam proses penyaringan ini, tidak terjadi pemilihan molekul-molekul yang berukuran kecil, sehingga beberapa molekul masuk ke dalam saluran nefron. Oleh karena itu, di dalam filtrat tersebut dapat ditemukan garam, glukosa, vitamin, hasil metabolisme nitrogen dalam bentuk urea, dan molekul-molekul berukuran kecil lainnya yang mencerminkan konsentrasi substansi tersebut di dalam darah. Berikut adalah gambarnya. Untuk filtrasi glomerulus, tekanan darah ini akan tergantung pada aliran arteri aferen dan eferen akibat kontraksi jantung. Yang kedua, ditimbulkan oleh distribusi tidak seimbang protein-protein plasma di kedua sisi membran glomerulus. Yang ketiga, tekanan ditimbulkan oleh cairan di bagian awal tubulus yang mendorong cairan keluar dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman. Yang kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Proses reabsorpsi yaitu terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat pada tubuli ginjal. Sisa reabsorpsi ini akan dialirkan pada papilla renalis. Urin primer yang merupakan hasil proses penyaringan selanjutnya mengalir ke pembuluh proksimal. Di dalam pembuluh ini terjadi proses penyerapan kembali bahan-bahan yang masih berguna, antara lain yaitu glukosa, asam amino, dan sejumlah besar ion-ion anorganik. Penyerapan bahan-bahan tersebut berlangsung secara transport aktif. Selain bahan-bahan tersebut, air yang terdapat dalam filtrat glomerulus juga mengalami penyerapan melalui proses osmosis. Proses penyerapan air ini terjadi juga di dalam pembuluh distal, lengkung Henle, dan pembuluh pengumpul atau pembuluh yang turun. Selanjutnya, bahan-bahan yang diserap kembali tersebut dikembalikan ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang terdapat di sekeliling pembuluh. Proses penyerapan bahan-bahan yang masih berguna juga terjadi di lengkung Henle atau pembuluh yang naik, terutama penyerapan ion natrium klorida. Setelah terjadi penyerapan, akan dihasilkan urin sekunder yang komposisi zat-zat penyusunnya sangat berbeda dengan urin primer. Di dalam urin sekunder ini, zat-zat yang masih dibutuhkan tidak ditemukan lagi, sedangkan urea kadarnya meningkat dibandingkan di dalam urin primer. Untuk mencapai ke pembuluh darah, zat yang direabsorpsi menggunakan jalur transseluler dan paraseluler. Seperti yang ada pada gambar ini, yang bertanda panah biru adalah transport aktif, dan yang berpanah merah adalah transport aktif. Selanjutnya adalah proses augmentasi. Darah masuk ke dalam tubulus contortus distal untuk ditambahkan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini menghasilkan urin normal yang mengandung 96% air, 2% urea, amonia, asam urat, garam mineral atau NaCl, zat warna empedu, dan zat-zat yang berlebih, contohnya adalah vitamin, obat, dan lain-lain. Hasil metabolisme lain tersebut antara lain zat warna empedu yang berperan memberi warna kuning pada urin, garam-garam mineral seperti natrium dan kalium klorida, serta zat-zat yang berlebih pada dalam darah seperti vitamin B dan C. Volume urin manusia hanya 1% dari filtrat glomerulus, artinya 99 filtrat glomerulus akan diserap kembali. Urin normal akan ditampung secara sementara di pelvis ginjal. Setelah itu, urin akan melewati ureter dan akan disimpan kembali di kantung kemih. Setelah kantong kemih penuh, dinding kantung kemih akan tertekan dan menyebabkan rasa ingin buang air kecil dan urin dibuang melalui uretra. Berikut adalah gambarnya. Ada pada nomor 1 ini, yaitu adalah tubulus contortus proximal. Di dalam pembuluh proksimal akan terjadi proses reabsorpsi dan sekresi. Contohnya, untuk menjaga pH cairan tubuh tetap konstan, maka diatur dengan proses sekresi terhadap ion-ion H+, dan menyerap kembali sekitar 90% ion bikarbonat
atau HCO3- dari filtrat. Obat dan racun lainnya yang telah diproses di dalam hati akan disekresikan ke dalam filtrat. Beberapa nutrisi termasuk glukosa dan asam amino yang ada di dalam filtrat secara aktif akan dikembalikan ke cairan interstisial, kemudian menuju darah. Ion lain yang diserap kembali di dalam pembuluh ini adalah potasium atau ion K+. Sebenarnya satu dari fungsi utama pembuluh proksimal adalah reabsorpsi air dan garam atau NaCl. Lalu kita menuju ke gambar yang kedua. Gambar kedua ini adalah lengkung Henle turun. Pada lengkung Henle turun ini, reabsorpsi air dari filtrat tetap berlangsung pada pembuluh dari lengkung Henle yang posisinya turun. Pada bagian ini, sel epitelium sangat permeabel untuk air tetapi tidak untuk garam dan zat-zat terlarut yang berukuran kecil. Proses keluarnya air dari pembuluh ini dengan cara osmosis. Lalu kita menuju yang ketiga. Yang gambar untuk yang ketiga itu adalah lengkung Henle naik. Di dalam pembuluh ini juga berlangsung reabsorpsi. Akan tetapi berbeda dengan pembuluh yang menurun dari lengkung Henle. Di dalam pembuluh yang naik dari lengkung Henle ini bersifat permeabel terhadap garam, tetapi tidak permeabel terhadap air. Akibat hilangnya garam tersebut, filtrat menjadi lebih encer. Untuk yang keempat adalah tubulus contortus distal. Di dalam pembuluh distal terjadi proses sekresi dan reabsorpsi. Pembuluh ini berperan dalam mengatur konsentrasi ion K+ dan NaCl dari cairan tubuh dengan cara sejumlah ion K+ disekresi ke dalam filtrat dan sejumlah NaCl direabsorpsi dari filtrat. Seperti pembuluh proksimal, pembuluh distal juga berperan menjaga pH cairan tubuh dengan cara mensekresikan ion H+ dan mereabsorpsi ion bikarbonat HCO3-. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama adalah hormon antidiuretik atau ADH. Hormon antidiuretik atau ADH dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus yang akan disimpan dan dilepaskan oleh kelenjar hipofisis. Sekresi ADH ini dikendalikan oleh konsentrasi air dalam darah. Fungsi kerja hormon tersebut adalah mempermudah penyerapan air pada bagian pembuluh distal dan pembuluh pengumpul. Cara kerja ADH menggunakan sistem umpan balik. Lalu yang kedua adalah jumlah air yang diminum. Jika jumlah air yang diminum banyak, konsentrasi protein darah menurun dan konsentrasi air meningkat. Oleh karena itu, tekanan koloid protein menurun sehingga tekanan filtrasinya menjadi kurang efektif. Akibatnya, air yang diserap berkurang. Hasilnya, urin yang diproduksi meningkat. Lalu, konsentrasi hormon insulin. Apabila konsentrasi hormon insulin rendah, misalnya penderita kencing manis, kadar gula dalam darah akan tinggi dan selanjutnya dikeluarkan melalui tubulus contortus distal. Keberadaan zat gula tersebut akan mengganggu proses penyerapan kembali air di dalam pembuluh distal karena konsentrasi gula meningkat. Akibatnya, orang yang bersangkutan akan sering mengeluarkan urin. Lalu kita lanjut kepada gangguan pada ginjal. Yang pertama ada nefritis. Nefritis terjadi akibat infeksi kuman, misalnya bakteri Streptococcus pada nefron atau glomerulus. Kuman ini masuk melalui saluran pernapasan, kemudian dibawa oleh darah ke ginjal. Akibat infeksi ini, glomerulus mengalami peradangan ginjal. Akibat infeksi ini, glomerulus mengalami peradangan sehingga protein dan sel-sel darah yang masuk bersama urin primer tidak dapat disaring dan keluar bersama urin. Yang kedua ada albuminuria, terjadi kegagalan proses penyaringan protein. Lalu yang ketiga ada diabetes mellitus, disebabkan karena kadar hormon insulin di dalam tubuh yang sangat rendah akibat proses perombakan glukosa menjadi glikogen terganggu sehingga glukosa dalam darah meningkat. Yang keempat ada batu ginjal, terjadi karena adanya endapan di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis atau kandung kemih. Yang kelima ada diabetes insipidus. Bisa terserang penyakit ini apabila dalam tubuhnya kekurangan hormon antidiuretik atau ADH
Akibat kekurangan hormon ADH, volume urin yang dihasilkan jauh lebih banyak, bahkan dapat mencapai 30 kali dari volume urin normal. Lalu kita lanjut ke teknologi pengobatan. Penyakit nefritis dapat diberantas dengan antibiotik sesuai resep dokter. Untuk diabetes mellitus merupakan penyakit keturunan yang sulit disembuhkan, biasanya dokter akan memberikan suntikan insulin. Lalu yang ketiga adalah sejumlah penyakit mengakibatkan berkurangnya fungsi ginjal atau bahkan sampai mengakibatkan hilangnya fungsi ginjal. Alternatif bagi penderita ini adalah dengan memanfaatkan ginjal buatan, yaitu mesin cuci darah atau mesin hemodialisis, yang prinsip kerjanya berdasarkan asas dialisis. Yang keempat, selain cuci darah, alternatif lain bagi penderita yang ginjalnya tidak berfungsi adalah dengan melakukan transplantasi atau cangkok ginjal. Untuk proses transplantasi dibutuhkan ginjal donor. Selanjutnya, ginjal donor tersebut akan ditempatkan di dalam rongga perut penderita. Ginjal baru tersebut akan menggantikan kerja ginjal asli penderita. Kelemahan cangkok ginjal ialah sulitnya mencari donor ginjal. Selain itu, ada kemungkinan tubuh penderita akan menolak kehadiran ginjal baru yang dicangkokkan, karena ginjal baru tersebut dianggap sebagai benda asing bagi tubuh penderita. Salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penolakan oleh tubuh ialah ginjal yang dicangkokkan berasal dari keluarga penderita. Kedua adalah organ paru-paru. Letak paru-paru berada di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru dilapisi oleh selaput pelindung yang disebut pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma. Paru-paru di sebelah kanan memiliki massa yang lebih besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Masanya sekitar 375 sampai 600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru sebelah kiri memiliki massa lebih kecil yaitu 325 sampai 550 gram. Setiap paru-paru terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan bagian atas terdapat lobus superior, lalu di bagian tengah terdapat lobus medius, dan yang paling bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian atas dan bawah. Bagian atas disebut lobus superior dan bawah lobus inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut visura. Fungsi paru-paru. Yang pertama adalah menjaga suhu dan tingkat kelembapan dalam suhu tubuh normal. Yang kedua, melindungi tubuh dari zat berbahaya dengan adanya batuk dan bersin. Ketiga, mendukung fungsi indera penciuman. Keempat, tempat pertukaran gas dalam tubuh manusia. Struktur paru-paru. Pertama, bronkus. Merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronchial atau selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Fungsi bronkus memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru. Pada dinding bronkus juga terdapat bulu-bulu halus atau silia yang mampu menyaring mikroba dan debu keluar dari saluran pernafasan. Ketiga, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Kedua, bronchiolus tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar, mesuk mukosa.
terdiri dari otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid bersilia dan sel bronkiolar tanpa silia atau sel clara. Lamina propria tidak mengandung sel goblet. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis. Bronkiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Bronkiolus terdapat pada paru-paru kiri maupun kanan. Terdapat hingga 30.000 bronkiolus. Pada bronkiolus terdapat pembuluh darah kaya oksigen atau arteri dan pembuluh darah miskin oksigen atau vena. Fungsi bronkiolus: pengendalian aliran udara dan distribusi udara di paru-paru. Mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Berikutnya, alveoli merupakan kumpulan kantong udara memiliki bentuk bulat poligonal yang berdinding sangat tipis pada bronkioli terminalis. Jumlahnya sekitar 600 juta. Sel epitel terdiri dari sel alveolar gepeng atau sel alveolar tipe 1, jumlahnya hanya 10%. Menempati 95% alveolar paru. Sel alveolar besar atau sel alveolar tipe 2 jumlahnya 12%, menempati 5% alveolar. Fungsi alveoli: tempat oksigen dan karbon dioksida bertukar. Pleura merupakan lapisan terluar dari paru. Pleura ada dua, pleura parietal dan pleura visceral. Pleura parietal akan menempel pada dinding toraks. Pleura visceral menempel pada paru-paru. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura, yaitu cairan seropus, yang berfungsi sebagai pelumas dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. Pleura mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Fungsi pleura: membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan, sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Berikutnya adalah mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan pada manusia masih berkaitan erat dengan sistem peredaran darah. Pernapasan merupakan kegiatan mengambil dan mengeluarkan udara. Pengambilan udara disebut inspirasi, sedangkan pengeluaran udara disebut ekspirasi. Berikut adalah gambar dari mekanisme pernapasan. Bisa di-screenshot dahulu jika ingin ya, tidak memaksa. Mekanisme pernapasan fase inspirasi. Inspirasi merupakan pengambilan udara dari luar tubuh. Hal ini ditandai dengan mengembangnya paru-paru yang semula kosong menjadi terisi penuh oleh udara dari luar. Di dalam udara tersebut terdapat berbagai macam molekul, namun pada proses ini molekul yang berperan penting adalah oksigen. Berbagai macam molekul udara yang berada di dalam paru-paru tersebut masing-masing memberi tekanan ke lingkungan luar. Tekanan ini disebut sebagai tekanan parsial. Tekanan parsial adalah tekanan satu jenis molekul gas dalam wadah berisi gas-gas. Tekanan parsial molekul oksigen di dalam paru-paru lebih tinggi, sekitar 105 dibandingkan di dalam pembuluh darah alveolus paru-paru sekitar 40. Perbedaan tekanan parsial inilah yang menyebabkan molekul oksigen dapat berpindah secara difusi atau perpindahan molekul dari daerah dengan konsentrasi molekul tinggi ke daerah dengan konsentrasi molekul rendah. Dari paru-paru lalu masuk ke pembuluh darah. Selanjutnya, protein dalam sel darah merah yang disebut hemoglobin atau Hb akan mengikat oksigen membentuk
oksihemoglobin atau HbO2. Reaksi kimianya sebagai berikut. Hb plus O2 menjadi HbO2. Selanjutnya, pembuluh darah kayak oksigen tadi mengalirkan darah menuju jantung, bagian atrium, dan ventrikel kiri, lalu dialirkan menuju ke sel-sel dalam tubuh. Tekanan parsial di dalam pembuluh darah lebih tinggi daripada sel-sel di dalam tubuh, sehingga oksigen dapat berpindah lagi secara difusi dan hemoglobin melepaskan ikatannya dengan oksigen agar oksigen dapat masuk ke sel-sel tubuh. Reaksi kimianya sebagai berikut. HbO2 menjadi Hb plus O2. Diuraikan menjadi Hb plus O2. Fase ekspirasi. Ekspirasi merupakan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh keluar tubuh. Karbon dioksida terbentuk dari proses metabolisme tubuh yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi dari respirasi sel disebut ATP. Berikut reaksi kimianya. C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O dan ditambah 38 ATP. Hasil dari proses tersebut berupa karbon dioksida, uap air, dan energi. Semakin banyak proses metabolisme yang terjadi, semakin banyak pula karbon dioksida yang dihasilkan. Penumpukan karbon dioksida dapat memicu peningkatan kadar asam dalam darah yang bersifat racun sehingga harus dikeluarkan. Karena tekanan parsial molekul karbon dioksida di dalam sel tubuh lebih tinggi dibandingkan pembuluh darah, molekul karbon dioksida dapat berpindah secara difusi dari sel tubuh masuk ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, darah kaya karbon dioksida dialirkan menuju jantung, bagian atrium, dan ventrikel kanan, dan diteruskan menuju paru-paru. Di sini terjadi perbedaan tekanan parsial antara pembuluh darah atau lebih tinggi dengan paru-paru atau lebih rendah, sehingga karbon dioksida berdifusi dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru. Karbon dioksida di dalam paru-paru keluar dari dalam tubuh melalui proses penghembusan nafas. Hal ini ditandai dengan mengecilnya ukuran paru-paru. Berikut pernafasan eksternal dan internal. Pernafasan luar, pernafasan dalam, internal. Mekanisme pernapasan dada. 1. Fase inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, udara masuk. Fase ekspirasi. Otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, udara keluar. Berikut fotonya. Selanjutnya mekanisme pernapasan perut. 1. Fase inspirasi. Otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, udara masuk. Kedua, fase ekspirasi. Otot diafragma berelaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, udara keluar. Gangguan pada paru-paru. 1. Asma. Disebabkan alergi terhadap benda asing, cuaca dingin, infeksi saluran pernafasan. 2. TBC. Disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru, sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Ketiga, emfisema. Disebabkan hilangnya elastisitas alveolus karena asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitripsin. Keempat, bronkitis.
Disebabkan infeksi kuman, bakteri, atau virus, asap rokok, serbuk, atau polutan udara. Yang kelima, pneumonia. Disebabkan infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Teknologi pengobatan. 1. Radioterapi. Merupakan metode pengobatan kanker paru-paru yang dilakukan setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa. Ketika operasi tidak mungkin lagi dilakukan pada kondisi kanker stadium lanjut, maka terapi radiasi bertujuan untuk meredakan gejala dan menghambat penyebaran sel kanker. Kedua, oksigen konsentrator. Merupakan alat yang bekerja menghasilkan oksigen murni dari udara bebas. Alat bantu pernafasan ini biasa digunakan untuk orang dengan sesak nafas akibat penyakit tertentu. Alat ini digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Alat ini bekerja dengan cara mengambil udara bebas dari lingkungan sekitar yang nantinya akan dipisahkan nitrogen ataupun zat lain dari udara menggunakan penyaring atau filter yang ada. Oksigen murni kemudian dapat disalurkan melalui selang ke saluran pernafasan. Ketiga, nebulizer. Merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah obat asma yang berbentuk cair menjadi gas. Gas ini akan dialirkan melalui selang ke saluran pernafasan. Dengan kata lain, alat ini memiliki kemampuan untuk menembakkan langsung obat asma menuju organ target, yaitu paru-paru. Keempat, tracheostomi. Merupakan pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan nafas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Tracheostomi biasanya dilakukan pada penderita difteri akut. Kelima, respirasi pulmotor. Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pernafasan buatan. Biasanya dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernafasan karena tenggelam dan shock karena tegangan listrik. Berikut adalah materi yang kita bahas hari ini. Ada 2 saja, yaitu untuk ginjal dan paru-paru. Ada yang ingin bertanya? Untuk sesi pertanyaan kami persilahkan. Ada yang bertanya? Saya Dina Kristina izin bertanya. Ya, pelan-pelan ya, Din. Tak tulis pertanyaan nih. Oh, Mbak, siap Mbak. Seseorang bekerja di perkantoran. Ulang. Seseorang bekerja di perkantoran. Orang kerja di kantor. Ya. Mereka bertempat di ruangan ber-AC. Ya. Beberapa orang mengalami setiap 30 menit sekali selalu buang air kecil. Bisa diulangi? Suaranya terputus-putus. Bukan alasan loh ini. Ini sungguhan. Seseorang bekerja di perkantoran Ya, yang ruangan ber-AC. dengan ruangan ber-AC.
Beberapa orang beberapa orang mengalami setiap 10 menit sekali. setiap 30 menit sekali. setiap 30 menit sekali Ayo. bisa diulangi Suaranya putus-putus, tapi bukan putus-putus. atau diketik aja di kolom message. Kademen. Maksudnya kademen biasanya udah studi ini biasanya keputusan. Itu cuma Assalamualaikum. Apa? Iya, saya lupa mengganti nama, Bu. Saya Arya Aditya Ramadan. Arya Aditya Ramadan, kelas 11 MIA 1. Iya, ya. Masih belum, Bu. Masih belum ada. Iya, Bu. jalani sana ya, Bu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Dina. Seseorang bekerja di perkantoran dengan soal, seseorang bekerja di perkantoran dengan ruangan ber-AC. Beberapa orang selalu buang air kecil, terkadang 30 menit sekali. Faktor apakah yang mengakibatkan kondisi tersebut terjadi dan jelaskan hubungannya dengan ekskresi. Jawabannya adalah, saat tubuh terpapar udara dingin, pembuluh darah secara alami akan menyempit. Hal ini terjadi agar tubuh dapat
menyebabkan aliran darah ke organ vital. Ginjal kita bertanggung jawab memproduksi urin. Ini merupakan upaya untuk menyaring limbah dari darah. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Dina? Dina? Dina! Iya, jadi saat tubuh terpapar udara dingin atau di dalam ruangan ber-AC kan akhirnya tubuh kita jadi dingin. Nah, pembuluh darah itu secara alami akan menyempit. Jadi nih, aliran darah ke organ vital terjadinya jadi nih ginjal kita itu bertanggung jawab memproduksi urin gitu karena adanya penyempitan pembuluh darah tadi. Lalu bagaimana dengan orang yang anyang-anyangan? Apakah juga kedinginan? Pertanyaan baru. Sebentar ya Dina, saya mencari referensi dulu. Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari selain Dina. Yuk, macet dulu. Halo. Untuk anyang-anyangan sendiri, biasanya terjadi karena adanya masalah pada saluran kemih. Salah satu penyebab utamanya munculnya keluhan anyang-anyangan adalah infeksi saluran kemih. Jadi, orang anyang-anyangan itu bukan karena tubuhnya yang kedinginan, akan tetapi adanya infeksi pada saluran kemih. Apa sudah bisa menjawab pertanyaan Dina? Sebentar ya, untuk pertanyaan kami sedang mencari referensinya.
minta bantuan untuk anggota kelompok 1 yang memiliki jawaban bisa dibantu menjawab ya. Apakah ginjal akan fungsi normal? Saat gagal ginjal, apakah ginjal akan berfungsi normal? Ibu jawabannya ini. Kita izin bertanya, apakah ginjal akan berfungsi normal kembali setelah injeksi ginjal? Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter yang merawat dan mengetahui kondisi pasien secara pasti. Oleh sebab itu, sebaiknya melakukan konsultasi pada dokter spesialis urologi yang dapat juga disertai dengan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi, Berarti jawabannya nggak ada yang Dewi kan? Dewi memberikan alternatifnya tak perlu dokter Kak Dewi ngerti gimana? Iya nggak sih? Dokternya ngomong. itu enggak maksudnya kan dia kan takon loh. Ginjal ini apa berfungsi normal berinduksi. Itu udah dicek. Oh, aku udah dicek karo dokter. sing ngerti penyakit lain-lain nih. Ya, cuk. Orang yang sering buang air kecil, apakah itu bisa disebut anemia? Menurut gue ya. Menurut Ryan itu. Menurut
Kami akan menjawab pertanyaannya Rosi terlebih dahulu. Apakah ginjal akan berfungsi normal kembali setelah induksi ginjal? Nah, untuk mengetahui hal tersebut itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter yang merawat yang mengetahui kondisi pasien secara pasti. Kadang karena biasanya ada yang terkena penyakit A, penyakit B, penyakit C, dan itu akan mempengaruhi induksi dari ginjal tersebut gitu. Oleh sebab itu, makanya kayak melakukan konsultasi dulu pada dokter spesialis urologi dan dapat juga disertai dengan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi karena takutnya ada komplikasi penyakit. Jadi untuk mengetahui apakah berfungsi normal atau tidak itu tergantung setiap pasien, setiap orang. Apakah bisa menjawab pertanyaan Rosi? Iya, Bu. Airline-nya tidak ada. Sylvia ada, Bu. Ada di dalam ini room chat ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Dina yang tadi. Orang yang sering buang air kecil, apakah itu bisa disebut anyang-anyangan? Sebelumnya saya membahas anyang-anyangan disebabkan oleh saluran infeksi, infeksi pada saluran. Nah, untuk sering buang air kecil ini dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya termasuk meminum banyak cairan, asupan kafein, kehamilan, atau kecemasan. Jadi, orang yang sering buang air kecil itu tidak bisa disebut anyang-anyangan karena anyang-anyangan itu disebabkan oleh saluran infeksi, sedangkan buang air kecil yang terlalu sering itu di luar penyakit gitu, karena ya tadi yang kayak terlalu banyaknya minum, terus cemas atau kafein yang terlalu banyak di dalam tubuh gitu. Jadi orang yang sering buang air kecil apakah itu bisa disebut anyang-anyangan? Tidak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yaswoda Irawati.
Dengan pertanyaan kenapa pendonor ginjal dari orang yang telah meninggal direkomendasikan pendonor yang mengalami mati otak. Karena pasien yang mengalami mati otak tidak bisa lagi mengatur fungsi berbagai sistem organ tubuh. Dengan kata lain, orang yang mengalami mati otak bisa dinyatakan sudah meninggal. Namun, ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pendonor, yaitu kondisi organ tubuh yang tidak didonorkan masih sehat. Pasien sudah dinyatakan mati otak oleh dokter, biasanya dalam bentuk surat atau sertifikat kematian. Dan yang terakhir, pasien tidak pernah menderita penyakit tertentu seperti HIV, hepatitis B, atau malaria. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Satya Safa yang belum.
Iya, Bu. Lagi mencari jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia Safa. Mengapa orang bisa hidup normal dengan satu ginjal? Yang pertama karena gaya hidupnya. Biasanya orang yang memiliki satu ginjal memiliki pola hidup sehat seperti rutin berolahraga, banyak minum air putih, jaga asupan makanan, dan tetap melakukan diet makanan sehat, serta menghindari merokok. Selain itu mungkin ada bantuan dari medis untuk menunjang kehidupannya. Bagaimana Fatia Safa? Apakah sudah terjawab? Apakah yang memiliki satu ginjal bisa senormal yang lainnya yang memiliki dua ginjal? Tentu saja tidak, karena pada dasarnya manusia itu memiliki dua ginjal, sehingga pasti ada komplikasi orang ketika hanya memiliki satu ginjal, seperti mungkin lebih mudah terserang penyakit yang berhubungan dengan ginjal, sehingga harus menerapkan pola hidup sehat. Bagaimana?
Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu Isma. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, presentasi pada kali ini kami telah membahas organ ginjal dan paru-paru. Untuk selanjutnya hati dan kulit. Hati, kulit, dan kolon akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, Bu. Ya. Semoga materi yang telah kami berikan hari ini dan telah kami sampaikan dan juga didiskusikan secara wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau keluar